harus memiliki semangat pagi. Kalau Bapak bilang semangat pagi, kalian jawab pagi, 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 iya, seperti itu ya anak-anak. Langsung semangat pagi, 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 iya. Oke, terima kasih anak-anak. Selanjutnya kita berdoa yang akan dipimpin oleh Lia. Pada Lia dipersilakan. Duduk siap berdoa pula. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal alamin. Amin. Semoga setelah kita berdoa, ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk sekarang dan kedepannya ya anak-anak. Hari ini masuk semua ya? Masuk. Oke, nihil berarti. Hari ini nihil masuk semua. Oke, untuk sebelum kita memasuki pembelajaran, kita nyanyi bersama-sama lagu Bangun Pemuda. Kalian boleh berdiri terlebih dahulu. Pemudi pemuda Indonesia, dengan baju musik kita untuk negara. Ketika aku harus lakukan negeri. Oke, terima kasih anak-anak. Silakan duduk kembali. Selanjutnya, Bapak ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian pernah memerankan tokoh yang bukan diri kalian? Contohnya, misalkan yang perempuan nih sering main masak-masakan, memerankan seorang koki, pernah? Atau seperti berjualan, pernah? Nah, apa yang kamu rasakan ketika kamu memerankan tokoh selain dirimu itu? Apa yang kalian rasakan? Jadi orang lain? Iya, jadi orang lain. Bagaimana rasanya? Apa susah? Atau malah seru? Susah tapi seru ya? Iya. Oke. Bapak ingin melihat ekspresi kamu ketika memerankan dengan suasana sedih, kan pasti akan menangis ya? Ya. Coba perlihatkan kepada Bapak raut wajah yang sedih seperti apa? Oke, kalau bahagia? Oke, bagus. Kalian sepertinya sudah mendalami ya ketika bermain peran. Kemudian minggu kemarin kita telah belajar tentang reka adegan. Pada minggu ini atau pada hari ini kita akan belajar satu benda 1000 cerita. Untuk tujuan dari pembelajaran hari ini sendiri, yang pertama kita akan mengkomunikasikan ide lewat manipulasi properti. Yang kedua kita akan menampilkan pertunjukan singkat dengan dialog sederhana. Sebelum kita memasuki ke materi, Bapak meminta kepada kalian untuk selalu semangat belajar dan jangan cepat putus asa. Paham anak-anak? Paham. Oke. Tepuk semangat. Semangat. Oke, kita memasuki ke pembelajaran. Kita tonton video ini lebih dahulu. Perhatikan ya anak-anak videonya. Ini udah selesai pembuatan
Ini yang pertama, menjadi matahari. Yang kedua, menjadi planet Merkurius. Perhatikan videonya, kalian amati gerakannya mereka dari masing-masing, kemudian lihat jalurnya dia. Perhatikan terus, kalian amati juga. Setelah kalian menonton video yang barusan Bapak perlihatkan di depan, video apa sih yang kalian amati? Video siswa seolah-olah menjadi planet. Video siswa seolah-olah menjadi planet. Kemudian yang lain, Pura-pura jadi matahari. pura-pura jadi matahari. Terus mereka ngapain itu? Apa yang dilakukan mereka? Berputar-putar. Berputar-putar. Apakah kalian melihat perbedaan setiap anak tersebut? Berbeda karena Berbeda. Kenapa? ada garis-garisnya. Ada garis-garisnya. Jadi setiap anak. Selanjutnya kita belajar dari poin-poin yang akan Bapak tampilkan di depan. Definisi bermain peran. Jadi bermain peran merupakan kegiatan yang menyenangkan dan bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan ekspresi, komunikasi, dan empati dengan orang lain. Unsur-unsur bermain peran yang pertama itu ada tokoh. Yang kedua ada alur cerita yang terdiri dari pengenalan situasi. Yang ketiga ada latar atau setting. Di sini ada latar tempat. Dialog. Dialog itu merupakan percakapan. Kemudian aksi atau pergerakan. Gesture dari gerakan tangan, kepala, dan tubuh yang bermakna. Kemudian improvisasi. Improvisasi itu kegiatan dalam teater untuk menggambarkan karakter atau adegan yang dilakukan secara spontan tanpa latihan. Kemudian Bapak akan mengajak kalian untuk bermain peran. Bapak meminta kepada Rani, silakan maju ke depan. Pilih kartunya. Nah ini. Oke. Ini kartunya berarti benda dan situasinya di dalam kelas. Bendanya buku dan di dalam kelas. Oke, silakan. Lihat teman-teman. Ini namanya sebuah improvisasi dari satu tugas yang Bapak berikan. Contohnya, karena sendiri, jadi tidak perlu ada percakapan seperti itu. Oke, terima kasih Rani. Kalau misalnya kalian sudah paham, Bapak akan membagikan kalian menjadi 2 kelompok. Kalian pilih salah satu. Pilih salah satu objek atau properti. Contohnya seperti pensil, dompet, buku, dan lain-lain sebagai faktor utama untuk membuat karakter. Paham anak-anak? Yang kedua, nanti kalian buat informasi. Di sini objek, kalian tulis objeknya apa, kemudian kamu memerankan umur berapa, jenis kelaminnya apa, dan pekerjaannya apa dari properti yang kamu pilih tadi. Pertama, kemudian kalian bikin cerita singkat dan diberikan percakapan atau dialog sederhana. Paham anak-anak? Kemudian nanti kalian akan mempresentasikan cerita yang kalian buat di depan kelas. Seperti itu. Oke, Bapak akan membagikan. Coba di halaman pertama kalian tulis kelompok berapa, kelompok 1 yang paling depan, kelompok 2 belakangnya, dan nama anggota kelompok. Kita sepakati waktu 15 menit ya. Ya, Pak. Oke, silakan dilanjut. Apakah kalian mengalami kesulitan? Hanya kalian buat sesuai imajinasi kalian saja. Kelompok 2 bagaimana? Oke, sudah bisa ya. Oke anak-anak, sudah selesai semua? Sudah, Pak. Selanjutnya kita akan melaksanakan presentasi apa yang telah kalian kerjakan di berdua dengan kelompoknya, kemudian dipresentasikan di depan kelas.
teman-teman yang lain silakan mengamati. Nanti setelah presentasi kalian akan memberikan kritik atau saran. Adiknya Spidol, umurnya 28 tahun. Oke anak-anak, apa yang ibu tulis? Pelangi. Apa saja warna pelangi? Merah, kuning, hijau, biru, ungu, oranye. Oke, sudah selesai? Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, mereka menceritakan tentang mengajar di kelas. Objeknya tadi spidol. Jadi salah satunya ada yang jadi guru dan salah satunya lagi menjadi murid. Dan mereka melakukan percakapan tentang pelangi dan warnanya. Selanjutnya untuk kelompok 2 silakan memberikan kritik dan sarannya. Apakah presentasi tadi sudah bagus atau bagaimana? Silakan kelompok 2. Presentasinya sudah bagus. Ya. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Asik. Tidak terasa kita sudah berada di penutup. Bapak menanyakan dulu kesimpulan yang telah kita pelajari. Tadi kita belajar tentang apa aja, anak-anak? Ada improvisasi, manfaat Untuk mengembangkan ekspresi, komunikasi, dan empati. Kemudian kita mengerjakan soal evaluasi. Ada 10 soal, kita kerjakan selama 10 menit. Silakan dikumpulkan. Bapak akan mengoreksi sebentar. Setelah Bapak koreksi, masih ada yang harus remedial. Oke, yang merasa Bapak bagikan soal remedial silakan dikerjakan, dan yang pertanyaan juga seperti itu, tapi kalian kerjakan di rumah. Paham anak-anak? Bapak ingin bertanya, bagaimana perasaan kalian hari ini? Menyenangkan? Ada yang sedih nggak? Oke, kegiatan apa yang paling kalian senangi? Ada nggak sih hal yang sulit? Untuk pertemuan minggu depan, kita akan belajar tentang benda ajaib. Oleh karena itu, kalian harus mempelajarinya juga di rumah. Untuk menutup pembelajaran, Bapak meminta Liah untuk memimpin doa setelah belajar. Duduk siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asri wa tawassaw bis-sabr. Oke, terima kasih anak-anak telah belajar seni teater mengenai satu benda berbagi cerita dengan Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.